Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Di mana Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah menciptakan lebih banyak ketidakpastian daripada pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Louis de Guindos, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa atau ECB. De Guindos dalam sebuah wawancara dengan The Sunday Times mengatakan pemerintah Amerika Serikat yang baru tidak terlalu terbuka untuk melanjutkan multilateralisme yang merupakan kerjasama lintas yurisdiksi dan menemukan solusi bersama untuk masalah bersama. Ini adalah perubahan yang sangat penting dan sumber ketidakpastian yang besar. Dalam wawancara tersebut, De Guindos juga menyesalkan penggunaan tarif oleh Trump serta rencana untuk reformasi pajak perusahaan dan mencabut regulasi sistem keuangan. Menurutnya tindakan pemerintah Amerika Serikat yang baru telah menyebabkan volatilitas jangka pendek di pasar sekaligus membuat ekspektasi inflasi dan suku bunga sulit diprediksi. Kekhawatiran atas apa yang mungkin dilakukan Trump selanjutnya juga telah merusak kepercayaan konsumen di mana De Guindos mencatat bahwa peningkatan investasi bisnis dan konsumsi rumah tangga yang telah lama ditunggu-tunggu belum tiba. Ia menyalahkan penurunan proyeksi pertumbuhan zona euro pada tindakan pemerintah Amerika Serikat yang baru. Sementara itu, informasi kedua, ketegangan di Timur Tengah terus meningkat seiring dengan kebijakan Amerika Serikat yang menegaskan akan terus menyerang kelompok Houthi di Yaman hingga mereka menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth juga menegaskan sikap tegas negaranya dalam sebuah wawancara televisi. Dalam serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat pada hari Sabtu kemarin, Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Houthi di Yaman melaporkan setidaknya 53 orang tewas, termasuk 5 anak-anak dan 2 perempuan, serta 98 orang lainnya terluka. Serangan ini disebut sebagai operasi militer terbesar yang dilakukan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden pada Januari lalu. Seorang pejabat Amerika Serikat yang dikutip Reuters mengungkapkan bahwa kampanye militer ini mungkin akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan, tergantung pada respons dari Houthi terhadap serangan tersebut. Namun Houthi menunjukkan sikap perlawanan yang kuat. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi menegaskan dalam pidato yang disiarkan di televisi bahwa kelompoknya akan membalas serangan Amerika Serikat dengan menargetkan kapal-kapal milik AS yang melintasi Laut Merah. Biro Politik Houthi bahkan juga mengutuk serangan udara Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai kejahatan perang. Pernyataan ini didukung oleh Moskow yang meminta Washington agar segera menghentikan serangan ke wilayah Yaman. Sementara dari dalam negeri, pemerintah mulai mendistribusikan anggaran tunjangan hari raya atau THR 2025 bagi ASN, TNI dan Polri serta pensiunan pada hari ini, Senin 17 Maret 2025. Total anggaran yang disiapkan mencapai 49,9 triliun rupiah. Secara rinci, THR tahun 2025 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang antara lain terdiri atas ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri, ASN daerah, serta pensiunan dari penerima pensiun. Adapun komponen THR yang diberikan meliputi pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk instansi pemerintah daerah, komponen yang diberikan adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok. Sementara itu untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan. Peraturan pemerintah tersebut juga mengatur kelompok ASN, TNI, Polri yang tidak berhak atas THR, yakni yang cuti di luar tanggungan negara dan ditugaskan di luar instansi pemerintah. Ya, beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dosen Fakultas Kedokteran IPB University Sulpiana mencatat kasus kanker kolorektal di kalangan anak muda termasuk generasi Z mengalami peningkatan yang signifikan. Menurutnya faktor genetik dan gaya hidup yang tidak sehat menjadi penyebab utama dari tingginya risiko penyakit di usia muda.
Sulpiana mengatakan individu dengan riwayat keluarga pengidap kanker kolorektal memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit ini. Namun pola hidup yang tidak sehat juga berperan besar dalam meningkatnya kasus kanker kolorektal. Kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, serta konsumsi makanan rendah serat dan tinggi lemak menjadi faktor resiko utama yang dapat memicu kanker kolorektal di usia muda. Kanker kolorektal seringkali berkembang tanpa gejala yang jelas di tahap awal, oleh karena itu penting untuk bisa mengenali beberapa tanda peringatan dini, seperti perubahan pola buang air besar, adanya darah dalam feses, nyeri atau kram perut yang berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, dan rasa lelah yang berlebihan.